Bergerak, Bergerak, siap menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bolang Mongodo Selatan saat ini akan mendemonstrasikan observasi percakapan coaching dengan alur tirta. Saya Jerry Nelwan sebagai observer saya Suryani Kaparang sebagai coach. Dan saya Arianto Rogahang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Rini. Ya, selamat pagi juga Pak Jer. Ya, apa kabar Ibu Rini pagi hari ini? Ya, pagi hari ini luar biasa dalam keadaan baik Pak. Oke, baik. Jadi apa rencana percakapan kita pada pagi hari ini? Ya, rencana saya mengundang ya Pak Jer untuk datang ke sini. Saya berharap Pak Jerry bisa akan menjadi observer di saat saya akan melakukan praktek coaching nanti. Oke, jadi saya akan menjadi observer pada saat Ibu ini menjadi coach dalam percakapan coaching. Dan kalau saya boleh tahu Bu, siapa ya coachingnya? Ya, itu hari ini coachingnya itu Pak Ari. Oh, Pak Ari, oke. Baik, dalam percakapan coaching nanti rubrik penilaian seperti apa yang akan Ibu ini gunakan? Ya, di sini Pak Jer, saya akan menggunakan rubrik penilaian yang mengacu pada indikator alur tahapan tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jadi rubrik penilaiannya memuat indikator alur percakapan tirta. Ya. Baik, Bu Rini, dalam percakapan coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu nanti yang diinginkan Ibu untuk saya observasi. Jadi kompetensi coaching yang mana? Ya, di sini Pak, saya merencanakan ada pertama kehadiran penuh, dan yang kedua yaitu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan. Oke, jadi dalam percakapan coaching nanti Ibu ini ingin saya mengobservasi kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Baik, Ibu ini kalau kita lebih mengerucut ya, lebih spesifik, kira-kira menurut Ibu ini dari antara dua kompetensi yang tadi telah disampaikan yang ingin dikembangkan dan ingin diobservasi, kira-kira kalau Ibu memilih satu kompetensi, manakah kompetensi yang akan dipilih untuk dikembangkan pada percakapan coaching kita? Ya, untuk yang harus saya pilih yaitu saya akan mengambil kompetensi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang nantinya saya akan kembangkan secara spesifik ya Pak saat praktek coaching nanti. Oke, baik Ibu. Jadi kita lebih spesifik pada pengembangan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Ibu ini kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang diharapkan dalam percakapan coaching nanti? Ya, tentunya indikator ketercapaian yang saya harapkan, yang saya inginkan saat melakukan praktek coaching nanti ya Pak, yaitu di mana akan menggali ide-ide atau menggali gagasan-gagasan lebih khusus ini ke coaching supaya coaching ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menghasilkan solusi ketika permasalahan nanti akan disajikan ya. Itu. Jadi saya akan menggali gagasan-gagasan atau ide-ide lewat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi itu indikator ketercapaian yang diharapkan. Oke, baik Bu. Jadi rencananya kapan kita akan mengadakan praktik coaching? Artinya Ibu akan mengadakan praktik coaching dan kemudian saya akan menjadi observer. Ya, rencananya saat ini tinggal sedikit waktu lagi coaching akan datang. Nanti ketika coaching Pak Ari itu tiba, kita akan langsung melakukan praktek coaching.
Oke, Bu. Lalu kemudian sesudah percakapan coaching, nanti kita juga akan mengadakan percakapan pasca observasi. Iya, Pak. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukannya? Tentunya kalau bisa ya Pak, tentunya waktu dari Bapak sendiri ya. Kalau bisa setelah observasi, praktek coaching itu, kita langsung ke pasca observasi. Oh bisa ya, bisa. Kalau pasca observasi ya kebetulan hari ini memang saya lagi free ya. Jadi ya boleh sesudah melakukan praktik coaching langsung kita dengan ya, percakapan pasca Pak. observasi. Oke, baik Ibu ini nanti kita berjumpa dalam percakapan coaching nanti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak, nanti kita ketemu lagi. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Bu Rini. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kabarnya baik-baik. Bu Rini juga. Ya, puji Tuhan kabar baik, luar biasa. Dan Pak Ari, ini ada Pak Jerry. Ya, selamat. Ya, selamat berjumpa Pak Ari. Pak Jerry ini yang akan menjadi observer ketika kita akan melakukan praktek coaching nanti. Ya. Pak Ari, di sini apa boleh saya tahu tujuan dari percakapan kita saat ini apa ya? Begini Bu, saya saat ini sedang cemas, sedang galau, boleh katakan seperti itu. Oleh karena hampir penaikan kelas di kelas 7 ini, ada siswa saya yang membacanya belum lancar, menulis maupun membacanya belum lancar. Itulah sebabnya saya sangat anak ini kemungkinan besar akan tinggal kelas atau bagaimana. Saya masih berpikir tentang keberadaan anak ini, Bu. Oh, jadi di sini Pak Ari ada seorang murid ya di kelas yang belum lancar dalam membaca. Ya, tentunya Pak Ari sebagai seorang guru ketika menghadapi anak seperti itu, kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Ari untuk anak itu? Iya, otomatis saya berharap anak ini dalam waktu dekat, kalau perlu sebelum pendidikan kelas itu, dia sudah jangan lancar, minimal sudah bisa memahami teks atau bacaan. Saya sudah senang. Ya. Jadi di sini bisakah saya tahu apa-apa saja yang sudah pernah Pak Ari lakukan terhadap permasalahan dari anak ini? Iya, sejujurnya saya mau katakan bahwa ketika mengetahui anak ini belum lancar membaca, dan itu juga disampaikan oleh semua guru yang masuk di kelas 7 itu, saya belum ada apa yang saya berbuat. Oleh karena saya bingung sendiri, Bu, apa yang harus dibuat. Oh, jadi begitu ya. Jadi Pak Guru di sini merasa bingung. Kira-kira apakah ada faktor-faktor penyebab sehingga anak ini belum lancar dalam hal membaca? Iya, gini Bu, anak itu kan baru berpindah dari SD ke SMP kan. Jadi kalau saya perhatikan sepertinya ini pengaruh gadget, apalagi kalau orang tuanya tidak menaruh perhatian yang besar terhadap bagaimana anak-anak ini belajar di sekolah. Dan saya pikir itu yang menyebabkan anak ini sampai di kelas 7 ini belum bisa membaca dengan lancar. Oh iya ya, tentunya pengaruh dari luar juga bisa salah satu penyebab dari anak ini belum lancar membaca. Betul. Kira-kira dari sejauh ini adakah rencana-rencana ataupun strategi yang akan Pak Guru lakukan agar supaya anak ini bisa lancar membaca? Begini Bu, saya ingat apa yang dibuat oleh istri saya kepada ketiga anak saya.
Kebetulan anak saya itu yang tertua itu kelas 5 dan kelas 3, yang kedua yang ketiga itu kelas 1. Ketiga-tiga mereka itu sudah lancar membaca. Nah, saya perhatikan istri saya ketika mengupayakan itu supaya mereka bisa membaca itu, dia membeli buku di toko, buku bagaimana mengajarkan anak membaca dan menulis. Nah, kemungkinan besar itu akan saya akan membeli ke toko buku tersebut dan membeli buku tersebut, Bu. Jadi memang luar biasa ya, Pak Ari harus menyiapkan buku untuk anak ini belajar membaca. Dari rencana itu, apakah masih ada rencana-rencana yang lain yang Pak Ari pikir itu akan bisa membantu anak ini lancar membaca? Saya harus menyediakan waktu bagi anak ini. Kalau hanya memberikan buku dan membiarkan dia belajar sendiri, mungkin itu akan tidak akan berpengaruh banyak. Saya akan menemani anak itu belajar. Nah, ketika saya akan menemani anak itu belajar, otomatis saya harus menyediakan waktu. Ya, waktu itu kalau saya pikir akan saya lakukan setelah habis kegiatan belajar mengajar. Jadi saya akan mintanya itu 1 jam untuk belajar bersama-sama dengan saya. Ya, luar biasa ya untuk rencana Pak Ari saat ini. Kalau saya mendengar tadi, pertama Pak Ari akan tentunya akan mengikuti jejak sang istri. Ketika membelajarkan ke anak-anak, akan Pak Ari lakukan, terapkan kepada anak tersebut. Bahkan Pak Ari akan berupaya menyediakan buku untuk anak itu ya, untuk anak itu dia belajar di rumah ataupun di sekolah. Bahkan Pak Ari harus menyediakan waktu khusus untuk anak itu ya. Ya, kalau saya tidak salah merekam begitu ya Pak. Betul. Tentunya ketika Pak Ari mau melaksanakan rencana-rencana yang sudah Pak Ari sampaikan tadi, kira-kira Pak Ari akan memulainya kapan? Saya pikir secepatnya itu lebih baik, oleh karena sekarang ini kan masih libur. Jadi minggu depan itu saya pikir sudah waktunya yang tepat untuk memulaikan itu, Bu. Ya, benar kan. Kita sebagai seorang guru tentunya sangat mengharapkan anak didik kita untuk berhasil ya, untuk berkembang dalam tahap-tahap proses pembelajaran. Jadi Pak Ari harus melakukan secepat mungkin ya. Nah, jadi di sini ketika Pak Ari akan melakukan rencana itu sesuai dengan waktu yang Pak Ari sudah sampaikan tadi, kira-kira apakah ada dukungan-dukungan ataupun ada yang Pak Ari butuhkan di sini yang akan menopang rencana dari Pak Ari nanti? Iya, saya pikir saya harus membutuhkan dukungan. Yang pertama tentunya saya akan menyampaikan rencana ini kepada kepala sekolah. Dan karena bagaimanapun dia adalah pimpinan di sekolah, dan berikutnya dia termasuk kepala sekolah yang sudah mengetahui keberadaan anak ini. Demikian juga dengan guru-guru semua guru-guru di sekolah. Dan dukungan berikutnya saya pikir saya harus meminta dukungan dari orang tua anak ini. Mengapa? Oleh karena ketika saya mau menahan dia selama 1 jam, otomatis ada anak-anak lain sudah pulang rumah. Orang tuanya akan menanyakan, mana anak saya sehingga belum pulang. Nah, ketika saya menyampaikan ke orang tua rencana ini, otomatis orang tua tidak perlu khawatir kenapa anaknya ini, anak mereka belum pulang. Ya, benar ya. Jadi untuk melaksanakan rencana ini Pak Ari sangat mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, bahkan teman-teman guru, dan juga mengharapkan sekali dukungan dari orang tua dari anak tersebut agar supaya ketika Pak Ari mau menahan anak itu untuk pulang pulang terlambat ya, karena akan menggunakan waktu itu melatih membelajarkan anak untuk membaca ya.
Jadi memang butuh dukungan dari kepala sekolah, bahkan orang tua dari anak tersebut. Nah, dari percakapan kita saat ini, apakah Pak Ari ada merasakan sesuatu yang apa dari hasil perbincangan kita saat ini? Iya Bu, jujur saja sebelum melakukan percakapan dengan Ibu Rini, saya merasa stuck, tidak tahu mau berpikir seperti apa. Tetapi ketika ada pembicaraan dengan Ibu Rini, saya dapat melihat berbagai solusi dari yang muncul dari percakapan ini. Saya sangat merasa senang, saya bahagia oleh karena ini jarang saya dapati gitu. Ya, syukurlah kalau dari percakapan kita ini ada sesuatu yang membuat Pak Ari itu bahagia. Kalau pertama Pak Ari merasa cemas, sekarang sudah ada bahagia. Nah, kira-kira apa yang dari percakapan kita saat ini, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari Pak Ari? Iya, kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah pertama, agar supaya anak tersebut bisa meningkat cara membacanya ke dia, maka pertama saya harus membeli buku yang biasa istri saya beli di toko untuk diberikan kepada anak saya. Pertama itu, dan kemudian hal yang berikutnya yang saya dapatkan dari pertemuan ini adalah saya harus menyediakan waktu ekstra setelah KBM, dan berikutnya menyampaikan hal ini kepada orang tua, teman-teman guru, dan kepala sekolah. Iya, luar biasa, memang luar biasa sekali untuk hari ini, dan tentunya saya akan menanti dan menunggu. Saya jadi penasaran bagaimana aksi nyata nanti yang akan Pak Ari laksanakan bersama dengan anak tersebut. Nanti kita akan bertemu lagi ya Pak Ari untuk pertemuan selanjutnya, dan tentunya hari ini saya sangat bersyukur ada perjumpaan antara saya dengan Pak Ari, dan Pak Ari bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pak Ari, ya, terima kasih ya Pak. Saya yang harus berterima kasih kepada Ibu, oleh karena kalau tidak ada coaching ini, saya tidak akan mendapatkan solusi. Jadi sekali lagi terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Tuhan akan balas berkat kepada Ibu ini. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati juga. Ya, semangat ya Pak. Terima kasih. Ya, Selamat siang. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Dewi. Baik, ketemu lagi Bu Rini. Ya, benar ya Pak. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Ya, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi Pak, memang saya merasa memang luar biasa ya. Saya senang sekali untuk praktek coaching tadi. Oke, jadi sesuai dengan apa yang kita sepakati pada percakapan praobservasi, Ya. jadi ada beberapa hal yang ingin dikembangkan ya dalam praktik percakapan coaching Ibu Rini. Tentu yang pertama sesuai dengan kesepakatan kita, indikatornya bahwa Ibu akan sukses melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Iya, benar sekali Pak. Iya, gitu. Iya. Dan kemudian ada kompetensi coaching yang ingin diobservasi ya. Iya, benar. Kompetensi coaching yang ingin diobservasi dan ingin sekali Ibu ini kembangkan itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar Pak. Seperti itu ya Ibu Rini. Nah, baik, kalau saya boleh tanya, berdasarkan percakapan coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Rini bersama Pak Ari tadi, Ibu Rini sendiri menilai apakah yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan kriteria penilaian yang telah Ibu tetapkan? Ya, begini Pak, menurut saya ya, menurut saya sendiri, penilaian yang telah saya lakukan, kalau tadi saya sampaikan akan mengacu pada indikator alur tirta. Nah, alur tirta, kalau menurut saya sudah temukan itu ketika saya bersama Pak Ari
sudah ada tujuan dari pertemuan kita, percakapan kita di sana telah teridentifikasi masalah-masalah yang jadi pokok ataupun yang menjadi tujuan ada, dan tentunya di sana juga saya dengan Pak Ari bisa menemukan rencana aksi yang nantinya akan dilakukan, dan bahkan Pak Ari juga memiliki kompetensi, yaitu tanggung jawabnya, dia akan melaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah Pak Ari tentukan. Dan tentunya kalau berbicara tentang kompetensi coaching yang diobservasi tadi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Ari, kepada coaching, maka di situ pertanyaan-pertanyaan itu timbullah rencana-rencana, bahkan mendapatkan solusi dari permasalahan dari coaching, begitu. Oke, baik. Ya, memang saya sendiri tadi melihat ya begitu baik situasinya ya. Jadi saya sendiri melihat telah terjadi suatu hubungan kemitraan antara coach dan coachee, dan saya sendiri merasa puas. Ya, begitu juga mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Rini mengenai penilaian diri atau ya swanila ya, yang telah Ibu Rini berdasarkan praktik percakapan coaching yang Ibu Rini telah lakukan, ya saya sendiri merasa sangat senang. Dan mohon izin Bu, Iya, mari Pak. Kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan tadi, dengan beberapa catatan yang telah saya buat. Oke, baik Bu, kita fokus pada alur tirta. Kalau saya mengamati tadi percakapan coaching dari Ibu Rini dan Pak Ari, wah luar biasa. Memang sudah melaksanakan percakapan memang dengan alur tirta. Terima kasih Pak. Ya, di mana sudah ada penyampaian tujuan, kemudian identifikasi masalah-masalah, dan kemudian sudah ada rencana aksi di situ, bahkan juga sudah ada tanggung jawab di sana ya. Nah, seperti itu ya, sudah sangat baik saya melihat tadi. Dan untuk kompetensi coaching yang ingin diobservasi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya mencatat ada beberapa pertanyaan yang telah Ibu Rini berikan kepada Pak Ari, dan kalau saya melihat dari apa yang ingin sekali Ibu observasi dan kembangkan, saya melihat yang dilakukan itu sudah sangat baik Bu. Jadi saya mengamati tadi dengan pertanyaan yang Ibu berikan, si coach ini, dalam hal ini Pak Ari, dia sudah bisa mampu menggali sendiri situasinya. Bahkan saya menilai dia bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri. Wah, luar biasa. Berarti saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang telah sesuai dengan apa yang Ibu ini harapkan. Terima kasih Pak. Oke, baik Ibu ini. Tentu sangat senang ya Bu. Iya, saya sangat bersyukur. Padahal tadi saya deg-degan, apa sih catatan yang nantinya Pak Jerry sebagai observer menyampaikannya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Lalu untuk rencana ke depan berdasarkan praktik percakapan coaching yang barusan Ibu lakukan, masih adakah rencana-rencana aksi ke depan atau kompetensi coaching apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, tentunya untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, saya juga masih akan menggunakan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di sini saya berpikir, ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, maka kita bisa membantu ataupun kita bisa mengarahkan coaching untuk menemukan gagasan, ataupun coaching bisa menemukan ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita akan sampaikan. Jadi di sini kompetensi yang masih saya akan kembangkan, yaitu
mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Oke, jadi masih tertarik lagi dengan Iya. meningkatkan kompetensi coaching, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apakah dalam waktu dekat ini sudah ada rencana-rencana untuk melaksanakan itu, Bu? Ya, untuk waktu dekat ini saya sudah ada rencana untuk melakukan lagi praktik coachingnya bersama teman saya yang kebetulan teman saya sudah menyampaikan ada sesuatu yang akan dia bicarakan kepada saya. Nah, disitulah kesempatan saya untuk melakukan coaching dengan teman-teman saya, yang gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih, dan saya masih sangat rindu untuk mengadakan percakapan dengan Ibu Rini. Nah, sampai di sini dulu percakapan kita kali ini, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan tak apakan Pak, saat saya akan melakukan coaching nanti, saya berharap juga ya Pak Jerry bisa menjadi observer lagi ya ketika saya akan melaksanakan coaching. Ya. Wah, itu saya tidak bisa menolak itu. Saya sangat senang seperti yang saya sampaikan tadi. Saya selalu senang melaksanakan percakapan dengan Ibu Rini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, Terima selamat kasih. siang. Selamat siang.